warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Bagaimana pada hari ini, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Atau apakah kalian sakit? Tidak. Biasa semua. Sebelumnya saya absen dulu ya. Saya cek. Bagaimana situasinya? Apakah ada teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Ya, kalau itu kita mulai saja ya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa pelajaran pada hari ini kita sudah masuk di pembelajaran baru ya, yaitu di tema 8. Ya, ada tema 8 di sini, ada bumiku. Jadi kita sudah sampai di tema 8, bumiku, subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Jadi nanti fokusnya kita itu di proses terjadinya siang dan malam. Sebelum itu saya mau tanya dulu, mungkin masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, coba nanti apa itu tadi? Pemikiran untuk mengimpor bakat melestarikan bumi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Saki. Ya, ini ya, jadi mengenai Saki sudah disebutkan bumi, maka bumi itu ada hubungannya dengan proses terjadinya siang dan malam. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada dua ya, itu bisa dilihat di atas. Yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang perpustakaan ini, kalian nanti akan mampu memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam dengan tepat. Kemudian dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata yang ditemukan dalam tiap paragraf, murid mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan dengan tepat. Jadi kita juga nanti akan menemukan kata-kata kunci setelah kalian membaca dari teks bacaan tersebut. Baiklah, kalau begitu ingatkan buku tugasnya, buku tadi dulu. Bacaan yang kalian proses. Ingatkan dulu. Seperti itu. Sebelumnya saya akan memberikan dulu ya. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin kita dulu apa ya, mindfulness atau silakan dulu seperti biasa menyapa mata, tarik nafas supaya perasaan kalian itu bisa lebih rileks lagi. Jom, nafas, ya, bukan kembali, ya. Gimana perasaannya? Ya, senang ya. Baik, ini adalah materi saya bagikan. Saya akan diperhatikan kembali dulu. Ini ada materinya tentang terjadinya siang dan malam. Ya, sebelumnya saya juga sampaikan ya bahwa ini sebenarnya kelompoknya sudah terbentuk ya dari kemarin. Jadi tidak hanya ada 3 kelompok. Jadi ini kita ada kelompok 1. Kita bergerak kemarin ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Jadi di sini ada materinya juga bisa dilihat di atas. Ya ini. Dan sebelumnya mungkin ada informasi yang belum informasi yang sudah diketahui atau informasi yang ingin diketahui apa itu. Coba sebutkan dulu kelompok 1, informasi yang sudah diketahui itu seperti apa? Ya. Jadi informasi yang sudah diketahui yang pertama itu pada siang hari ada matahari, pada malam hari itu ada bulan. Kelompok 2, mungkin informasi yang ingin kita ketahui apa itu? Coba kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 ingin mengetahui penyebab terjadinya siang dan malam. Nanti akan dipelajari itu. Kelompok 3, mungkin ada yang ingin diketahui dari pembelajaran pada hari ini, apa yang ingin diketahui. Kelompok 3, ya. Ya, jadi kelompok 3 juga ingin mengetahui akibat adanya peristiwa yang terjadinya peristiwa yang akibat adanya peristiwa siang dan malam. Jadi kita akan menceritakan sedikit ya. Jadi terjadinya siang dan malam. Ini bisa dilihat di videonya. Di situ saya berikan tadi. Jadi sebenarnya siang dan malam itu ini ada sedikit materi. Kita bisa melihat matahari terbit dari timur di pagi hari. Ketika siang hari, matahari terasa menyengat karena berada di tengah langit. Pada saat petang, kita akan menyaksikan matahari tenggelam di arah barat. Sementara itu pada malam hari kita tak bisa melihat matahari. Kemudian kembali kadang ini mulai dulu. Rotasi bumi dapat disimulasikan dengan sederhana ya. Jadi kita bisa berdiri dengan menghadap lampu. Jadi lampu ini diibaratkan seperti matahari. Ya. Sedangkan kita diibaratkan bumi. Kita lakukan gerakan berputar pelan berlawanan dengan arah perputaran jarum hujan. Jadi seperti dia proses yang malam itu. Jadi sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira apakah matahari yang bergerak atau bumi? Ya, bumi yang bergerak. Jadi matahari itu tidak bergerak, hanya bumi. Kemudian saya putar kembali untuk membaca dulu setiap kelompok, kemudian nanti menyebutkan situ kata-kata kunci yang ada di dalam bacaan tersebut. Kira-kira apa nanti kata kuncinya di situ. Mungkin kelompok 1 memulai membaca sampai itu. Ini sambut tentang kelompok yang sambung 2 dan 3 serta matahari. Pada dulu untuk kata baca. Ya, saya perkenalkan dulu kelompok 2 dan 3. Lanjut. Ya, stop. Oh, belum tadi belum disebutkan kata kunci yang berpotensi itu apa? Ya. Ya, karena itu salah satu kuncinya. Coba apa kunci yang dapatkan itu? Ya. Kelompok 3, lanjut.
Tentukan dulu kata-kata kunci yang ada di situ. Ya, betul sekali ya. Jadi kata kunci yang ada di situ ada 4 ya. Jadi kuncinya ada matahari terbit, matahari tenggelam, rotasi bumi dan gerak semu harian. Jadi ini kata kunci diambil setiap paragraf. Jadi intinya adalah proses terjadinya malam itu ya apabila bumi matahari dan juga terjadi malam apabila bumi mendekati matahari. Nah sekarang kita akan menyaksikan dulu di video tentang proses terjadinya siang dan malam. Jadi perhatikan dulu video yang saya tampilkan ini, proses terjadinya siang dan malam. Ke atas. Ya, kita tadi mengenai proses terjadinya siang dan malam. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, untuk semangat. Ya, baiklah anak-anak, saya kira untuk penjelasan mengenai proses terjadinya siang dan malam sudah dipahami ya. Mengingat tadi sudah 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama itu ada penjelasan dari saya sendiri, kemudian sudah membaca melalui teks yang saya bagikan, dan yang terakhir tadi kalian sudah menyaksikan video ya yang saya tayangkan tadi. Bagaimana sampai di sini? Ada pertanyaan atau sudah paham? Ya, sudah ya. Baiklah, kalau begitu saya langsung kasih LKP atau lembar ketiga. Ini paling pokok ya. Jadi silakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, nanti setelah selesai mengerjakan tugas itu kalian harus mempresentasikan di depan ya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Jadi di sini ada 3 ya, ada 3 cara menyampaikannya ke teman-teman. Mungkin ada yang mau menyampaikan secara, siapa yang mau mendemonstrasikan sebentar? Pukul berapa? Demonstrasi. Siapa lah? Apa yang mau? Kelompok dulu, membaca, menciptakan kelompok dengan tangan. Ya, demonstrasi.
Ada yang mau menggunakan gambar? Ya, baiklah kalau begitu saya akan kasih LKPD. Jadi kan, jadi situ hanya fokusnya di nomor 1 dan 2 ya. Kita kan dulu tulis, satu menulis, kita diskusikan siapa yang menulis. Sambil menulis saya akan ini ya nilai kerjasamanya kerjasama bertiga. Ya. Gimana? Tidak, ditulis dulu baru bikin gambar. Ya, ya perlu. Bukan mengajarkan ya, kita diskusikan. Maksudnya bagaimana? Kalian sudah selesai belum? Ya, silakan lanjut. Bagaimana untuk buah sudah? Ya, boleh kita mana untuk nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah tidak? Nomor 3 sudah? Baiklah, kalau begitu saya akan langsung persilakan kepada kelompok 1. Maju ke depan. Kelompok lain perhatikan teman-temannya dalam proses. Kelompok 2 sakit. Itu sakit. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ini khususkan hadir kami kelompok kami yaitu proses FDBS dengan alam. Ya, bagus sekali. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih ya.
Gunakan dulu dengan kelompok dan yang akan digunakan ada senter, ada bulannya. Perkenalkan ke teman-temannya dulu. Ya, mulai. Ya, gunakan dulu alat-alatnya dan gunakan dulu. Ya. Ya, kemudian manusia. Jelaskan lagi. Ketika permukaan bumi tidak dapat Ya. Terus. akan bumi mengalami malam. Jika permukaan bumi tidak dikena sinar matahari. Ya, yang tengah membatangi yang bahaya kembali. Tutup. Ya. Inilah hasil demonstrasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan kelompok 2. Lagi. Selanjutnya kelompok 3 maju. Ini buktinya kita pakai jam Malaysia. Ya, mulai dulu. Gunakan dulu. Kayak kelompok berapa? Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kelompok kami, yaitu tentang terjadinya proses siang dan malam dalam kehidupan. Kapan bumi Malaysia dan kapan bumi malam? Ya. Ada orang yang memegang senter sebagai matahari dan ada juga orang yang memegang bola bumi. Ketika bumi menghadap matahari maka terjadilah siang, dan apabila bumi belakang matahari maka terjadilah malam. Ya. Dan inilah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang kumpul dulu tugas. Kumpul. Ya, kumpul lagi. Ya, kita kembali dulu tempat dulu. Ya, setelah saya melihat penampilan ketiga ini mulai dari nomor 1, 2, dan 3, saya lihat semuanya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu mengenai proses berdirinya siang dan malam. Walaupun penyampaiannya berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama ya, yaitu kita menginginkan proses terjadinya siang dan malam. Jadi sekali lagi tangan buat semuanya. Baik, terhadap karena sebentar lagi kita akan proses ya. Jadi pada kita hari ini sampai di sini. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu untuk PR-nya, nanti akan dilanjut di nomor 3 sampai 8 ya. Jadi sebagai penutup itu mari kita bersama-sama menyimpulkan bahwa bumi itu berputar pada porosnya sehingga terjadi siang dan malam, ya, atau yang disebut dengan rotasi bumi. Jadi perputaran bumi ini terjadi terus menerus, mengakibatkan perputaran bumi yang terkena sinar matahari itu
berubah bergantian sejalan dengan kecepatan bumi berputar. Jadi dia tadi saya sampaikan intinya di sini adalah bahwa proses terjadinya siang dan malam itu apabila bumi kena sinar matahari berarti itu terjadi siang, dan apabila itu membelakangi bumi membelakangi matahari atau tidak terkena sinar maka terjadilah malam. Jadi ini semuanya harus kita syukuri. Ini adalah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan siang dan malam. Mengapa? Hanya memberikan komentar. Apa? Mengapa ada siang dan mengapa malam? Siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Iya, betul sekali. Karena wasaki. Ya. Jadi itulah salah satu nikmat yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita siang untuk bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup kita. Sedangkan itu malamnya itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beristirahat. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu tempat perjumpaan kita. Dan sebelumnya saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya jangan lupa bawa mistar ataupun jangkar, karena kita akan masuk di pelajaran matematika ya. Dalam matematika itu di materi lingkaran. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih atas perhatiannya untuk kali ini, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.